Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak Ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat yang masih setia melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. 2. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. 3. Dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya. Ujar Lani penasaran. Oh, iya, Dik. Gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa. Jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. Kalau tidak salah bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola. Tebak Lani. Benar sekali, Dek. Memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, kata Kak Soleh. Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak? Tanya Lani. Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya. Jawab Kak Soleh. Oh begitu, bagus sekali Kak. Puji Lani. Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli? Tanya Lani. Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini. Jawab Kak Soleh. Wah, hebat sekali. Kagum Lani. Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli? Tanya Lani. Iya Lani. Kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli. Nah, ternyata otot kita juga dapat mengalami kelainan, gangguan, ataupun penyakit. Di antaranya ada penyakit-penyakit seperti ini. Yang pertama ada namanya hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian ada juga yang namanya atrofi. Atrofi ini kebalikan dari yang sebelumnya. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, melemah dan fungsinya menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Jadi otot-otot kita ada sel sarafnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya stiff atau kaku leher. Ini yang mungkin sering sekali terjadi. Stiff atau kaku leher yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau mungkin karena salah gerak. Kalau kita sering sebutnya keseleo ya. Nah, ini juga ada penyakit lainnya yaitu tetanus. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang
seringkali terjadi ketika bagian tubuh kita, terutama kaki, terkena benda-benda yang berkarat seperti paku yang berkarat. Nah, nanti ketika timbul luka, terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, jadi penyakit tetanus ini juga cukup berbahaya. Maka perhatikan sekitarmu kalau kamu ingin bermain. Gunakanlah alas kaki yang aman dan nyaman. Nah, mengapa harus menggunakan alas kaki yang aman dan nyaman? Karena mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Yuk kita baca teks berjudul Salah Bantal berikut ini. Sambil menemukan informasi penting, kita juga bisa menemukan ide pokok yang ada pada masing-masing paragraf. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Siapa di antara kamu yang pernah mengalami ini? Coba angkat tangan. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, atau karena bantal yang terlalu tinggi. Juga bisa jadi karena bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatis otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya
dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyok hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja. Bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, ini adalah 5 cara yang perlu kita lakukan untuk menghindari penyakit salah bantal. Nah, penyakit salah bantal ini adalah yang paling umum dialami. Mungkin hampir semua manusia pernah mengalaminya. Ini adalah salah satu penyakit atau gangguan yang terjadi pada otot manusia. Nah, kemarin kamu sudah membuat komik yang sudah kamu upload, sudah kamu unggah di dalam latihan pembelajaran 2. Nah, komik itu ternyata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ini sudah kamu sampaikan kemarin. Kamu memilih 1 dari 3 tema yang disediakan dan kamu membuat informasi yang disampaikan melalui gambar. Kedua, komik ini harus proporsional karena keberadaan gambar dan teks harus berimbang supaya membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan, yaitu bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami oleh semua pembaca komik. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan, ya, supaya ada unsur edukasinya, membuat pembacanya mempunyai sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran wataknya sederhana saja. Ya, watak atau sifat tokoh-tokoh di dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan mudah menangkap pesan yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, bisa saja komik itu menyediakan humor atau lelucon yang lucu dan jenaka. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran kali ini. Jika ada yang masih belum dipahami, silakan bertanya. Dan jangan lupa pahami dulu video ini sebelum mengerjakan latihan pemahaman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan semangat untuk hari Senin, karena itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah setiap tahun kita peringati. Namun tahun ini kita peringati dari rumah masing-masing, tetap dengan semangat kemerdekaan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.